Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Lingkar Selatan ya. Tepatnya di gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Seperti biasa, saya Hergi Andi menyapa Sobat Muda di program Suara Mondial. Merupakan program kerjasama kita dengan Humas BNN Provinsi NTB. Di edisi hari ini, sebetulnya di tanggal 22 itu diperingati sebagai Hari Ibu ya, dimana untuk mengupas itu saya telah mengundang atau kedatangan tamu dari orang-orang yang luar biasa tentunya. Wonder Woman di dunia nyata. Kita kenalan dulu ya sebelum kita kupas bagaimana sih sebetulnya eh, peran seorang ibu, entah itu di dalam domestik ataupun mereka di dalam kerjanya, misalnya aktivitas di luar rumah. Yang pertama kita kenalan dulu nih dengan, Halo. boleh disapa dulu sobat muda kita, teman-teman Karang Taruna di luar sana. Bisa perkenalkan diri dengan. Halo, Assalamualaikum. Saya Nurbaya Waalaikumsalam. Sari. Saya Bendahara Umum KMPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin Baik. itu saja. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Siti Fitriani Iya. Bahresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore ya. Selamat sore Sore. buat sahabat pemuda-pemudi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, saya Siti Fitriani Bahresi yang secara luar biasa, dan saya berterima kasih telah diundang di acara podcast ini oleh Mondial ya, Ya. Mondial Podcast Karang yang Taruna. bekerja sama dengan BNN. Dan memang saya diundang sebagai apa nih? Oh yaudah, sebagai Hari Ibu ya tadinya ya, sebagai Hari Ibu. Alhamdulillah, peran kita sebagai perempuan seperti apa ya, mungkin nanti akan kita sama-sama ini ya. Dan kebetulan saya sekarang sebagai perempuan yang mengurus rumah tangga, pengusaha, dan dipercaya sebagai bendahara di organisasi olahraga PSSI dan KONI NTB. Boleh tepuk tangan dong. Oke. Pertama-tama mungkin Nurbaya. Iya. Kita ketahui sebagai bendahara umum di KNPI. Saya secara pribadi aja dulu kesibukan sebagai seorang ibu ini, makna seorang ibu untuk mengenang peran ibu ini di mata orang Nurbaya Sari misalnya, Iya. melihat peran ibu sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, peran ibu itu luar biasa ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebagai perempuan, siapapun perempuan itu umumnya pasti akan menjadi seorang ibu. Ya. Terlepas dia seorang wanita karir atau apapun itu, pasti dia akan kembali menjadi seorang ibu. Dan kembali lagi, sebagai ibu pun dia tetap akan bisa harus memanage ya rumah tangga seperti itu. Terlebih lagi apabila seorang ibu itu berorganisasi, mungkinnya dia harus bisa mengatur waktunya, membagi waktu dia itu. Dan berorganisasi sendiri kan, kalau perempuan tuh sebenarnya harus, kalau menurut saya pribadi harus secara pribadi, meskipun sebagai seorang ibu. Kenapa begitu? Karena kalau perempuan itu, sebagian orang menganggap perempuan itu lemah ya, lemah. Tapi menurut saya bukan berarti perempuan itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi perempuan itu harus bisa mandiri menurut saya, meskipun jadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, apalagi saya berorganisasi ya, bisa apa ya, dan tidak semua orang bisa mendapat peran menjadi ibu itu. Maksud saya bisa menjadi ibu rumah tangga, good mom yang baik ya buat anak-anaknya ya. Jadi apa ya, tidak harus kita itu tidak harus kita itu melupakan peran kita menjadi seorang ibu itu apabila kita berorganisasi. Jadi itu tetap kita akan kembali, kita itu seorang ibu punya tanggung jawab atas keluarga. Apabila kita memiliki suami juga, yang mungkin suami kita seorang karir juga ya, di situ kan penting juga peranan seorang istri ya, ibu di situ. Dan untuk anak-anak sendiri juga kita itu harus punya tanggung jawab ya sebagai ibu. Tanggung jawab dalam arti ya
mengurus anak itu seperti apa. Satu sisi kita harus, misalnya kita sebagai pengusaha misalnya, kita harus bisa pintar membagi waktu juga menjadi seorang ibu, karena yang utama tanggung jawab kita itu, kalau bagi saya, meskipun saya seorang perempuan yang suka berorganisasi atau pengusaha, tetap yang utama tanggung jawab saya itu adalah keluarga saya. Maksudnya anak-anak saya itu tanggung jawab saya yang utama. Itu mungkin itu. Ya, Pipit mungkin ya, kalau kita ngelihat background pekerjaan ini sebetulnya tanggung jawab seorang laki-laki. Nah, ketika kita bicara misalnya seorang ibu juga ikut terlibat untuk bekerja misalnya, itu seperti apa tuh? Apakah ada susah nggak ketika membagi waktu dengan pekerjaan, terus kemudian mengurus rumah tangga, anak segala macam? Ya. Pada saat seorang perempuan atau seorang ibu yang berkarir untuk membagi waktu keluarga serta usaha dan organisasi lainnya, itu pintar-pintarnya kita manajemen waktu. Gitu. Pada saat kita keluarga, timing untuk keluarga itu di mana? Pada saat kita bekerja sebagai pengusaha, karena seorang pengusaha itu tidak terikat waktu kan, gitu. Apalagi pengusaha yang memang usaha itu didirikan oleh kita sendiri. Nah, kita ini sebagai direkturnya gitu. Jadi waktu itu akan kita manage sebaik mungkin kepada bawahan. Pada saat pengelolaan waktu, manajemen pada saat jam kerja itu kita serahkan ke yang bawahan. Keluarga kita dahulukan dulu gitu. Organisasi, pada saat organisasi membutuhkan kita akan hadir seperti itu. Yang saya bisa berikan gambaran seorang perempuan itu seperti pohon yang membutuhkan air dan sinar matahari. Apabila sebuah pohon tidak memiliki sinar matahari dan air, dia tidak akan bisa tumbuh kembang. Begitu juga keluarga, apabila tidak ada ibu di dalamnya, anak, suami itu tidak akan bisa tumbuh kembang seperti yang kita lihat gitu. Seperti itu kalau gambaran seorang ibu menurut saya. Tapi komunikasi dengan suami misalnya itu seperti apa sebetulnya? Dan satu yang paling penting sebenarnya pada saat perempuan itu berkarir, itu adalah persetujuan seorang suami. Selain ridho dari Allah, ridho dari suami itu sangat penting dalam hal apapun. Itulah yang membuat alhamdulillah sukses menurut pandangan saya sendiri, dan titik saya di saat ini adalah support dari keluarga, khususnya dari suami. Gitu. Kalau secara pribadi Bu, ini berat nggak sih sebetulnya ketika menjalani peran sebagai seorang ibu? Kalau kita jujur-jujuran misalnya. Kalau hati nurani saya sendiri tidak, dan saya bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Itu lagi tadi, kembali lagi, tidak semua orang punya kesempatan, sorry to say, mungkin sebagai seorang ibu, karena sejatinya seorang ibu itu sesuatu yang luar biasa, tidak berat bagi saya sama sekali. Dan bagaimana kita menjalani itu ya, kalau saya memang orangnya tidak terlalu kaku ya berumah tangga, maksudnya sebagai ibu, saya dengan anak-anak saya bisa sebagai sahabat, bisa sebagai teman, karena ini posisi yang sekarang ya, anak-anak saya udah gede, saya bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, jadi tidak terlalu beban bagi saya. Terlebih lagi kalau saya masih murni sebagai ibu rumah tangga dulu, sebelum saya terjun di banyak organisasi dan lain-lain itu, saya memang sangat enjoy, senang menjalani sebagai ibu rumah tangga tuh. Dan yang sekarang saya merasakan luar biasa, menjadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Dan seandainya waktu bisa kembali, saya akan sangat menikmati betul itu. Mungkin saya bisa bicara seperti itu sekarang ya. Kalau kita akan bertanya sama ibu-ibu muda mungkin yang baru melahirkan 1-2 tahun, dia akan merasa capek mungkin, tapi saya selalu nikmati saja, karena nanti suatu saat kita akan merindukan saat itu menjadi seorang ibu. Itu yang saya rasakan, dan luar biasa. Memang saya ini jadi seorang ibu itu sesuatu yang luar biasa dan sangat istimewa sebenarnya, dan tidak semua orang kesempatan, meskipun dia seorang wanita yang akan kembali menjadi seorang ibu, itu belum tentu, dan tidak semua orang mempunyai kesempatan diberi anugerah untuk menjadi seorang ibu. Tapi sebetulnya begini, ada beberapa kasus yang memang ya sasarannya korbannya pasti
perempuan, wanita Iya. nih. Ini sebagai seorang ibu nih, bagaimana melihat itu? Maksudnya seperti apa? Ya, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kita ketahui juga kasus kawin cerai di NTB ini kan tertinggi Iya, gitu loh. tinggi. Kalau saya sih melihat mungkin kembali lagi ya, mungkin itu faktor lingkungan itu sangat penting, dan kembali lagi kalau kita bicara soal NTB ya, karena kita melihat sendiri IPM kita sendiri, indeks pembangunan manusia kita ini agak rendah ya, mungkin masih satu level di atasnya NTT dan masih di bawahnya Bali kita. Jadi mungkin itu sangat berpenting bagi saya, apa sih, lingkungan. Lingkungan dan SDM-nya sendiri, SDM dari maaf bukan saya merendahkan ya, mungkin lingkungan yang lingkungan yang saya maksud itu untuk ibu-ibunya, untuk wanita mudanya, mungkin kita itu makanya kenapa sampai terjadi hal-hal, mohon maaf, KDRT seperti itu. Itulah perlunya kita perempuan, ibu-ibu sekarang ini harus mandiri. Kita harus mandiri, kita harus mandiri, mampu berdiri sendiri. Mungkin bukan zamannya lagi kita sebagai perempuan, sebagai perempuan kita harus bergantung kepada suami. Memang secara agama iya. Tetapi tetap kita itu harus mandiri, bisa mandiri, berdiri di kaki kita sendiri, dan kita bisa apapun itu juga kita punya tanggung jawab atas anak-anak kita ya, seperti itu. Jadi kenapa ada KDRT itu ya, mungkin tingkat pendidikannya itu pengaruh, pendidikan, pengetahuan, dan lingkungan itu sangat besar pengaruhnya, lingkungan. Kenapa sampai terjadi KDRT, kalau dalam rumah tangga sendiri itu mungkin kita tidak mengalami, makanya kita bisa membahasakan seperti ini, tapi memang perlu di situ kepercayaan ya, sama-sama saling mengerti itu penting dalam rumah tangga, dan saling menghargai itu sangat penting bagi saya. Fit, menjadi seorang ibu, kemudian sebagai seorang pengusaha juga, dan memegang jabatan strategis ya, sebagai bendahara gitu, maksudnya bisa kasih bocoran mungkin pengalaman terkait dengan pola asuh ke anak-anak itu seperti apa? Apakah hanya sebatas misalnya mengikuti pola asuh yang seperti biasanya, atau ada yang dilebihkan atau seperti apa? Baik. Untuk terkait pola asuh dengan aktivitas keseharian yang saya jalani sekarang, itu intinya yang paling utama adalah keluarga. Karena dan alhamdulillah pekerjaan atau bisnis saya yang sekarang ini, usaha yang sekarang ini adalah itu dari bagian dari kontrol dari diri saya sendiri. Dan manajemennya sudah terarah. Jadi pada saat di pagi hari, pertama sekolah yang paling penting. Sekolah yang baik untuk anak tuh yang mana? Gitu. Karena memang walaupun sekolah yang sudah benar dan menurut kita itu sudah baik kita tempatkan, tetap tidak lepas dari ibu. Karena madrasah yang utama adalah ibu. Saya biasanya bangun itu untuk di dalam keluarga, komunikasi yang baik kepada anak itu dari ayahnya dan ibunya gitu. Kalau sudah ada komunikasi yang baik dari ayah dan ibu untuk anaknya, insya Allah semua bisa jalan. Minimal pada pagi hari sebelum mereka sekolah, sebelum mereka melakukan aktivitas, orang tua bekerja, itu ada waktu sarapan bersama sebelum mereka pada keluar rumah. Kita sarapan bersama, kita bercerita nih sama anak apa yang harus kita lakukan, dan jangan sampai memberikan fasilitas berlebihan kepada anak walaupun itu ada. Menurut saya seperti itu, karena nantinya fasilitas yang berlebihan yang kita berikan kepada anak itu membuat dia tidak bisa mandiri gitu. Dan mungkin saya belum bisa merasakan seperti Mbak Baya ya, yang anaknya sudah dewasa, dan karena anak saya SD, anak saya kan SD. Alhamdulillah, karena baru selesai rapotan nih, udah beberapa semester, udah berapa kenaikan kelas ini, memang anak saya alhamdulillah sebagai juara, dan baru-baru ini juara di Olimpiade Sains gitu. Jadi sarannya, kita waktu terhadap anak itu yang sangat penting. Pada saat dia jam pulang sekolah, kita harus ada. Pada saat dia waktunya mengaji, kita harus ada.
dan malam hari usahakan kita harus ada di rumah gitu untuk lebih family time gitu di weekend, di malam hari itu memang waktu-waktu yang tepat untuk anak. Jadi pada saat anak weekend nih kemana, dia udah biasa gitu, oh berarti waktu bersama keluarga seperti itu. Nanti besarnya pun dia akan berpikir, memang saya dididik pada saat kita di luar aktivitas yang tidak terlalu penting, saya memang harus berkumpul dengan orang tua saya gitu. Seperti itu. Oke. Di teknologi begitu cepat ya, maksudnya kalau kita bandingkan dengan ibu-ibu di tahun 2010 ke bawah misalnya, ketika itu mana yang kiranya lebih mudah dalam mengasuh anak, apalagi sekarang maksudnya begini, anak zaman sekarang ini kan banyak dijajali sama gadget nih, sementara interaksi sama ibu dengan anak itu kan berkurang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bisa sharing sedikit perbandingan antara zaman yang belum ada teknologi sama yang sekarang tuh, kira-kira berdampak nggak? Ya, kalau di zaman kita nih, kita yang dulu kan tanpa gadget nih kita dididiknya, banyak sekali permainan tradisional yang kita mainkan. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah saya lihat kemarin dari pemerintah pun mengadakan event olahraga tradisional. Jadi mengenalkan lagi ke para anak-anak bagaimana nih permainan mereka, olahraga mereka di zaman dulu. Untuk terkait gadget, karena perkembangan digital sekarang kita tidak bisa melarang gitu anak untuk tidak menggunakan handphone. Pada saat sistem daring pun apa yang dibutuhkan oleh anak yaitu kan handphone untuk mereka proses belajar mengajar, karena dalam sistem daring pada saat COVID kemarin kita sebagai orang tua mampu memberikan waktu yang tepat, kapan sih anak ini boleh, dan batas-batasan yang harus ditonton dan dimainkan tuh apa saja. Jadi saya kontrol putra putri dalam hal gadget seperti itu. Jadi pada saat selesai sekolah dia istirahat nanti sorenya ngaji malamnya boleh, dia punya waktu untuk gadget beberapa menit atau beberapa maksimal berapa jam selesai. Besoknya tidur, besoknya ini. Nah, tantangan besar nih kepada ibu-ibu di libur sekarang kan. Nah, di libur sekarang mereka mainnya apa nih gitu kan? Paling handphone terus kalau tidak pergi liburan gitu. Ya kita sebagai ibu harus pandai-pandai gitu. Kalau saya misalnya memberikan dia fasilitas menggambar, permainan yang memang dia bisa menyibukkan dirinya terkait dalam hal itu gitu, di luar untuk gadgetnya. Seperti itu. Sama Mbak ya, kalau di tengah kesibukan di organisasi misalnya, apa kira-kira yang apa namanya, selain kasus KDRT tadi itu, kekerasan dalam rumah tangga, terus persoalan-persoalan lain yang dihadapi sama ibu dewasa ini biasanya apa? Yang paling banyak? Mungkin kalau menurut saya ya itu karena pengaruh gadget juga ya. Itu, dan bagi anak-anak terutama, mungkin kalau saya bicara karena saya merasa anak saya remaja ya. Dan di situ saya merasa lebih punya kekhawatiran sekarang ini memiliki anak remaja daripada anak yang masih balita dulu. Sorry, tadi terkait ibu-ibu di sebelum 2010 mungkin saya mengalami, mungkin Mbak Pipit belum menikah waktu itu. Kalau saya itu sebelum 2010 saya alhamdulillah ya, karena itu gadget itu belum terlalu mungkin. Jadi anak-anak tuh luar biasa bisa banyak kita interaksi berarti. Jadi dia tidak mengerti itu gadget apa gitu, paling nonton TV kayak Dora-Doraan dulu. Jadi dia memang murni dia punya kegiatan hari-hari itu yang sekolah, yang les, yang renang. Jadi semua les-lesan itu ikut karena mereka mungkin kalau ibu-ibu sekarang udah kena gadget mungkin akan kesulitan di situ. Tapi saya justru anak-anak saya itu dia lebih bergaul bergaul di les musik lah, les bahasa, les mengaji terutama ya, yang paling penting itu fondasinya paling penting itu udah prinsip bagi saya, harus agama itu penting buat anak-anak. Setelah itu karena kedepannya dia akan bergaul ya seperti yang ditanyakan tadi, dia akan dewasa nanti bagaimana lingkungannya, dia bisa mengerem dirinya sendiri gitu. Di samping itu kita ini justru yang sekarang ini anak-anak muda sekarang ini dengan
maraknya narkoba mungkin ya. Itu saya sangat was-was. Jadi kebetulan anak-anak kan jauh di Jakarta. Jadi saya tetap akan saya kontrol karena saya ada di sini itu terutama merokok, maaf. Sorry itu saya ini merokok, terus kayak alkohol, apalagi narkoba. Tapi pengaruh gadget juga tadi itu, kenapa? Justru kalau memang kita dari lingkungannya, anak-anak ini dari lingkungan mungkin yang bagus, dia sendiri punya kesadaran untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Dan saya betul-betul sudah warning anak jangan pernah menyentuh hal-hal seperti itu ya, rokok, alkohol atau narkoba, karena itu sangat hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Mungkin kalaupun bisa kembali, saya muda, saya masih kurang waktu saya muda tuh bagi saya ya, masih kurang. Saya ingin berbuat hal positif ya. Mungkin kalau saya kan karena suka naik gunung, itu gunung-gunung udah saya naik semua ya, sampai kemana-kemana saya hilang tuh naik gunung. Itu sesuatu yang positif mungkin bagi saya, dan saya punya pengalaman dari situ, saya terdidik dari situ, mendidik diri saya sendiri tentunya dengan alam itu. Dan kalau anak-anak saya itu sangat saya ini untuk merokok, alkohol atau apalagi tanda kutip ya, yang ngumpul-ngumpul jelek-jelek itu saya kontrol sekali itu anak saya sama siapa bergaul, lu sama siapa, jadi seperti itu gitu loh. Oke, kita bicara tentang perempuan, entah itu di dunia pemerintahan misalnya, atau di organisasi, atau terjun di dunia politik. Maksudnya bagaimana porsi perempuan untuk yang saat ini gitu, untuk mereka bisa berpolitik, bisa berorganisasi misalnya, atau terlibat di dunia pemerintahan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau menurut saya politik itu sudah seimbang ya, belum jadi, dan penting sebenarnya peranan wanita itu, perempuan itu dalam berpolitik. Kenapa? Karena ataupun berorganisasi ya, pemerintahan pun penting itu urusan perempuan. Kenapa? Karena seperti burung mungkin ya, burung itu dia kalau sayapnya satu nggak akan bisa terbang tinggi jauh, harus antara laki sama perempuan itu seimbang bagi saya gitu loh. Karena kembali lagi, perempuan tuh meskipun lemah secara fisik, tapi dia mampu memposisikan diri dalam segala hal ya. Mungkin sebagai pimpinan atau apa. Kalau sekarang kalau di suatu pemerintahan atau lembaga tidak ada perempuan, kalau menurut saya sulit kebijakan itu bisa seimbang ya. Seimbang, perlulah adanya perempuan itu untuk menyeimbangkan ya, untuk kebijakan-kebijakan, untuk para pemangku kebijakan itu perlu memang ada perempuan yang duduk di situ. Kenapa? Untuk menyimbangi, karena sekarang mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki. Realitanya kan seperti itu. Jadi tidak akan bisa balance ya, entah pemerintahan, entah di politik, kalau tidak ada perempuan. Harus sebanding. Kalau menurut saya gender 30% itu kurang. Iya, karena perempuan, karena perempuan itu dia bisa posisikan diri dalam segala hal ya. Yang sorry itu saya belum tentu laki-laki itu bisa memposisi sebagai perempuan itu, maksudnya bisa meminit waktu, bisa meminit segalanya di situ. Dan ada kendala juga bagi saya ya, kalau saya melihat perempuan berorganisasi itu atau di pemerintahan itu, yaitu kendala waktu pendidikan sama. Kenapa saya bilang kendala waktu? Di satu sisi kalau bapak-bapak bangun pagi, sholat, sarapan ke kantor, perempuan karir, dia pagi tetap meskipun dia berkarir seperti apa, tetap dia harus ingat menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Dan waktunya perempuan luar biasa bagi saya perempuan, dan sangat tidak balance ya untuk sekarang. 30% gender ya, perempuan itu kurang, tidak menurut saya masih belum kurang. Gimana jauh ngelihatnya porsi untuk perempuan? Iya betul, yang dikatakan sama Maya itu betul, Mbak Baya itu, karena perempuan itu detailing, orangnya detail, orangnya lebih rapi dan fleksibel gitu. Dalam hal apapun, kalau tidak adanya perempuan di sana, hal kecil itu, keluarga itu juga saya anggap adalah organisasi kecil gitu. Kalau tidak ada seorang laki, seorang ibu, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Adanya anak, adanya keharmonisan. Begitupun dalam lingkup yang lebih luas, di luar rumah tangga.
perlu adanya perempuan karena untuk memanajemen sesuatu yang lebih baik itu sebagai filter gitu. Perempuan juga bisa sebagai filter dalam hal apapun, baik di dalam organisasi, politik, dan kita lihat sebagian besar di sini kalau baik organisasi, kepemerintahan, di pusat ataupun daerah, yang lebih banyak perempuan tuh pasti di bendahara, iya kan? Walaupun saya misalnya di KONI mungkin sebagai bendahara 2, begitu juga di PSSI, Pak, dimanapun itu organisasi atau instansi pasti perempuan. Karena apa? Karena perempuan lebih detail gitu dalam hal apapun. Begitu juga dalam hal kepemimpinan, dia bisa merangkul segala sisi kalau perempuan gitu. Memang kalau dalam hal agama laki memang lebih kalau memang ada laki, kenapa perempuan seperti itu kan kalau dalam hal pemimpinan. Tapi kita melihat lagi perkembangan zaman yang sekarang gitu, di mana ada perempuan perempuan cerdas, itu memang harus kita berdayakan gitu. Karena kalau di sini kan hidup 2 gender, ada laki ada perempuan. Kalau misalnya yang mengerti kebutuhan para perempuan, yaitu perempuan sendiri. Gitu. Belum tentu apa yang dibutuhkan oleh perempuan bisa dimengerti oleh laki. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh laki itu bisa dimengerti oleh perempuan. Kalau menurut saya begitu, seperti itu. Jadi marilah apapun itu, kalau misalnya di sana ada keterwakilan perempuan, keterwakilan gender untuk wanita, kita sesama perempuan harus saling mendukung untuk mencapai kesuksesan apa yang diinginkan, ya seperti itu. Sama seperti tadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena egoisnya perempuan itu ada pada saat dia berada di titik yang lebih tinggi. Dalam hal ekonomi misalnya, kalau perempuan lebih tinggi daripada laki, pada saat diskusi atau perdebatan itu terjadi, pasti ego perempuan tuh semakin tinggi. Nah, seperti apa bisa meredam seperti itu komunikasi, intinya komunikasi yang baik antara suami dengan istri gitu. Dalam hal berkarir juga seperti itu, dalam hal keterwakilan apa yang tadi disampaikan dalam organisasi, politik dan lain-lainnya, memang sangat penting perempuan itu gitu. Perempuan tuh sosok yang biasanya diterjemahkan dia sukanya di dapur dan di nyuci kayak gitu ya, maksudnya masak gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini kira-kira perempuan atau laki-laki yang buat ini? Teman-teman ya, kalau bisa lihat di sini Pajangan ini dari Monjok Culik Bakri, kalau seandainya ingin mencari ini misalnya bisa ke Monjok Culik sebagai apresiasi kita terhadap UMKM yang ada di daerah kita. Oke, balik lagi terkait tadi. Kalau dari porsi sudah tadi ya, maksudnya belum sepakat kalau 30% porsi. Tidak sebanding lah. Ya, tidak sebanding ya. Dengan banyaknya perempuan. Apalagi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki untuk saat ini gitu. Tapi kalau dari beberapa aturan atau undang-undang yang dikeluarkan pemerintah itu kebanyakan lebih melindungi perempuan. Ada undang-undang perlindungan perempuan. Terus kemudian yang menjadi kasus perdagangan orang juga perempuan. Gitu. Apakah harus lebih banyak nggak ada aturan-aturan untuk melindungi perempuan itu? Harus. Ya, harus seperti yang tadi banyak. kita katakan, kebutuhan perempuan yang bisa mengerti itu perempuan sendiri gitu. Kenapa ada yang tadi kekerasan dalam yang tadi perempuan untuk perdagangan atau trafficking itu kan ya untuk perempuan. Ya karena mungkin di dalam aturan-aturan tadi minimnya perempuan yang diuntungkan gitu. Jadi benar apa yang disampaikan tadi, semoga jadi perhatian nantinya aturan-aturan yang lebih memberdayakan perempuan itu ada. Yang tadi contoh kecilnya yang dalam segi politik keterwakilan gender hanya 30%. Ya mungkin 50-50 sebagai usulan kita yang ada yang sudah pengalaman ya, yang di lapangan mungkin 30 itu tidak cukup. Dalam organisasi juga, dalam manajemen untuk di dalam susunan bidang-bidang, saya harapkan semua organisasi ada di sana keterwakilan perempuan dalam bidang-bidangnya. Dalam organisasi pemberdayaan perempuan itu saya harap semua organisasi memberikan tempat gitu untuk bidang pemberdayaan perempuan. Dalam apalagi di bidang olahraga nih sangat penting. Nah, itulah saya katakan memang sangat penting aturan
yang itu undang-undang yang melindungi perempuan. melindungi dan peduli terhadap perempuan gitu. Tapi Mbak Baya sejauh ini memang apakah di dunia pemerintahan ataupun politik misalnya, meskipun banyak ya anggota dewan kita kebanyakan perempuan, apakah mereka cukup nggak menyuarakan suara perempuan? Kalau menurut saya untuk saat ini? Belum. Karena kita lihat saja sampai saat ini di dari tingkat DPRD kota, karena bicaranya kan politik ini ya. Kota sampai ke RI pun ada nggak satu komisi ya, komisi yang isinya perempuan semua, kan tidak ada, ya kan? Ya, paling tidak lah. Jadi kenapa saya bilang atau tiap komisi itu ada perempuan melebihi laki, itu kan tidak ada. Dan dari situ kalau menurut saya nggak pas. Paling tidak ya betul tadi 50% itu. Karena perempuan memang lebih banyak sekarang. Ya. Dan itu tidak sebanding lah sama apapun untuk untuk kebijakan itu memang ya itu tadi, perempuan tuh lebih mengerti sesama perempuannya daripada orang laki. Mungkin orang perempuan lebih mengerti apa kebutuhannya orang laki itu gitu loh. Daripada itu tadi, orang laki belum tentu tahu apa sih kebutuhan perempuan gitu. Ini secara umum ya, global. Tapi untuk dalam kita balik ke rumah tangga, dalam mengambil sebuah keputusan kira-kira porsinya hampir sama nggak? Kalau keputusan boleh, siapa yang dulu? Kalau saya di rumah tangga nih ya, tentunya itulah saya mungkin alhamdulillah ya, saya punya suami luar biasa, saya dengan kebebasan yang luar biasa juga. Tapi dalam hal yang wajar-wajar dan tetap sebagai kodrat saya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga, itu dalam mengambil keputusan tetap apapun itu, kalau di saya sendiri itu suami saya lebih menyerahkan ke saya mungkin, tetapi sebatas itu yang positif gitu, dan pasti suami saya akan mengontrol saya juga, dan dia akan kalau mengambil keputusan sih kalau saya bilang ya mungkin 50-50 ya. Tetapi kalau urusan yang urgent tetap saya tidak akan pede tanpa laki-laki, suami maksudnya ya. Tetap kalau urusan yang urgent. Tapi kalau urusan anak misalnya, tetap apapun saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tetap saya akan bertanya ke suami saya untuk urusan sekolah apapun. Tetapi tetap apapun itu lebih bijaksana suami saya itu daripada saya dalam hal ini. Makanya itu dia saya bilang tadi 50-50 mungkin ngambil keputusan. Tetapi apapun itu kalau saya lebih pede, suami saya lebih porsinya lebih banyak untuk ngambil keputusan itu menurut saya. Karena kalau saya menganggap meskipun suami saya lebih memberikan saya porsi lebih banyak mungkin, tapi saya merasa akan lebih baik dia yang lebih banyak porsinya di situ daripada saya untuk ngambil keputusan segala. Karena tetap saya ini sebagai istri di bawahnya di bawahnya suami saya gitu loh, kontrol apapun itu. Saya menghormati suami saya, dia adalah pemimpin dan dia imam saya. Tetap itu meskipun, tapi kalau keputusan yang biasa-biasa ya bisa sendiri, biasa aja gitu, nggak terlalu yang kaku-kaku deh. Kalau kaku-kaku juga kan nggak jalan ntar gitu. Betul. Kalau ini biasanya keputusan apa yang diambil sendiri gitu? Iya, kalau dalam rumah tangga suami memang. Lebih cenderung saya dalam hidup saya keputusan itu suami. Kalau keputusan saya sendiri itu dalam hal bisnis saya gitu. Itu pun akan, karena saya rasa kalau suami saya itu adalah orang yang bisa dalam segala hal gitu. Dalam hal usaha dia mampu, saya akan berkoordinasi apapun itu. Tapi dalam cakupan rumah tangga apapun itu, entah pendidikan anak dan lain-lainnya, dalam hal ekonomi, itu tetap dalam hal koridor suami yang mengambil keputusan gitu. Kodrat saya sebagai perempuan seperti yang dikatakan tadi gitu. Jadi nggak semua hal ya. Semua hal ya, fleksibel juga ya. Fleksibel lah, kaku-kaku banget gitu. Nah, kalau masakan kan kalau kita keputusan suami nggak jalan, nggak makan, malah perdebatan ya. Betul. Iya, fleksibel lah waktunya. Oke, sebagai seorang ibu di era milenial, kira-kira apa yang pengertian dari ibu milenialnya seperti apa sebetulnya? Ibu cerdas yang menghasilkan anak yang cerdas. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau ibu yang milenial sekarang
perempuan ini harus cerdas. Kita menuntut anak kita cerdas, anak kita berprestasi, ya ibunya harus seperti itu, gitu. Baik dalam prestasi sekolahnya, bagaimana saya menempatkan diri. Oh, pada saat anak saya nih sebagai juara, berarti ibu harus pintar dong dari seperti dari hal yang dia ekspektasi mereka. Oh, berarti saya bisa, berarti ibu saya bisa, gitu. Jadi ibu milenial adalah ibu cerdas yang menghasilkan anak yang cerdas, gitu. Bapak ya mungkin seperti apa? Kalau saya ibu milenial itu memang apakah harus kerjaannya online terus belanja? Enggak, ibu milenial tuh menurut saya harus mandiri, itu saja. Ibu yang mandiri, gaul juga dong. Iya, betul. Kalau nggak gaul nggak ngerti apa itu. Maksudnya gaul yang positif ya, lingkungan. Apalagi kita di banyak organisasi ya kayak saya ini bergaulnya sana kemari gitu loh. Jadi memang ya mungkin itu gambaran saya ibu milenial itu saya mengikuti alur saja ya seperti itu, tapi yang penting kita harus mandiri dulu. Ya seperti itu. Jadi apa ya, kita mandiri itu maksudnya kita harus mampu berdiri sendiri di situ dan tidak ngerecokin suami. Mungkin ya dalam hal-hal kita berorganisasi mungkin seperti itu, tetap kita minta keputusan apapun itu tetap di suami, betul tentunya untuk minta pendapat atau apa, kan tidak pede juga kita meskipun milenial kalau tidak minta saran dari suami seperti itu. Dan memang harus mandiri, ibu-ibu milenial ini harus mandiri, bergaul dan tahu apa itu. Dan ibu milenial kalau di zaman sekarang ini memang kita harus berani, mandiri dan berani melangkah lah, berani mengawali apapun harus berani dulu. Itu ibu milenial bagi saya, karena kalau enggak ketinggalan kita sama ini gadget yang sekarang. Sebagai closing statement nih, perempuan berdaya Indonesia maju sesuai dengan tema yang diusung oleh pemerintah kita. Nah, seharusnya seperti apa seorang ibu itu? Duluan perempuan berdaya Indonesia maju adalah seperti tadi, perempuan harus cerdas dalam hal apapun, mandiri dalam bekerja, dan selalu memiliki wawasan yang jadi perempuan itu harus memiliki pengetahuan global dan penampilan yang global juga, gitu. Iya, jadi perempuan tuh harus cerdas dan tetap cantik. Iya, jangan pikiran global, penampilan lokal, jangan pikirannya lokal, penampilannya global, gitu. Jadi menurut saya perempuan tuh harus pemikiran global, penampilan juga global, gitu. Iya. Apa tuh tadi? Apa tuh? Perempuan berdaya Indonesia maju. Perempuan berdaya Indonesia maju. Ya tentunya kalau menurut saya itu lagi, kita tidak bisa terpaku untuk sebagai penonton ya. Kita harus mampu mengeluarkan apa sih yang ada di diri kita ini. Kita harus mampu untuk negara ya, kita bicara untuk bangsa tercinta, kita harus berani dan kita harus berani untuk melangkah maju dan berbuat yang terbaik untuk Indonesia gitu. Karena tanpa ibu-ibu, tanpa perempuan hebat, saya rasa Indonesia tidak akan maju. Seperti itu. Tepuk tangan. Oke, itu dia Sobat Muda. Kalau seandainya ingin menyaksikan ulang obrolan kita, bisa disaksikan di akun media sosial Humas BNN Provinsi NTB. Tentunya Suara Mundial bakalan hadir setiap hari Rabu di jam 17.00. Dan saya Herkiandi pamit dari Ruang Dengar. Sobat Muda, terima kasih atas atensinya, dan tentunya para UMKM kita tetap kita dukung. Dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah hadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih. Dan sekaligus saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Subscribe. Komen, share jangan lupa. 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 Subscribe.